kafir di bandara begini Ustaz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi mesra. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Lalu begini-gini. Itu yang patut juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan, karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang Masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya. Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzan, jangan bersedih, jangan menunjukkan lemah, jangan menunjukkan rasa muram, jangan juga mengeluh kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya, pokoknya jangan pernah sedih Pak Yaya. Kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam. Tegakkan agama ini. Saya akan pulang Pak Yaya, saya akan kembali ke rahmatullah. Saya sudah melihat detik-detik terakhir saya Islamkan Bapak. Lain yang saya perhatikan. 3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan. Berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah, satu keluarga, saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh, merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran 1. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaat Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya itu Yahya Wallawi, pendeta gila itu. Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menantang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma Tuh Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Kelas saya itu Paul Yonggicho, Maurice Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo, innalillahi. Belajar hanya menjadi kampung begitu nggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart, mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Waduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan. Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Waduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen, bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak. Iya,
Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali, di tempat yang maha tinggi, raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila antara saya dengan orang Islam yang gila tadi? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah, jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya? Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan, ada di dinding. Saya tanya orang gila, ada di atas. Mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila. Berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini, kalau ada mualaf, ente berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena baru sembuh dari gila, jangan lama-lama ceramah. Kalau begitu ya, kopi juga kurang manis ini. Ini goyang sembarang ini. Yang penting Ustaz lihat hitam ini. Tapi tidak enak ini. Tadi malam yang enak di masjid itu. Cuma sound system memang bagus di sini. Rasa-rasanya saya mau pindahkan sebentar malam untuk jadwal malam, pindah ke sana. 3 ini Gos Wandawa ini bawa saya ceramah. Masjidnya bagus-bagus, sound systemnya nggak bagus. Ini masjid ini sound system dari tahun berapa ini? Oh, ini kalau nggak dibungkus bisa terstrum tangan saya. Bagus ini sound system. Saya belum mau berhenti ini, 3 jam lagi. Enak ya. Bapak Ibu sadarlah bahwa memang orang seperti kami begini ini jangan dibilang lemah. Kami ini justru lebih kuat karena kami tahu bagaimana konsep kemunafikan orang-orang kafir. Kami lebih tahu karena kami dari dalam, sekarang kami ada di sini. Kadang-kala kami lemah karena melihat orang Islam sendiri yang menjual-jual akidah Islam. Kasihan kami lihat konferensi pers, kami lihat di belakang mahasiswa ini ada Islam radikal. Aduh, yang ngomong ini bukan orang Kristen tapi Islam. Toh Wiranto. Nah, sekarang sudah mulai Allah tunjukkan kuasanya. Sekarang sudah mulai berhadapan dengan orang Ambon. Jadi kita umat Islam diam-diam saja, pura-pura nggak tahu. Ya, nggak usah kita demo-demo lagi di lapangan. Biarin. Semakin kita pakai kekuatan kita, Allah akan jauh. Jadi kita bikin kejadian-kejadian aneh begini, dakwah saja di masjid. Undang lagi, saya pulang, datangkan lagi Ustadz siapa, datangkan lagi Buya Yahya, datangkan lagi Zulkifli Ali, datangkan lagi UAS. Kita hibur diri kita, bahagiakan diri kita dengan tabligh akbar. Yang penting panitia kuat tahannya. Apalagi seperti tadi sambutan tak panjang-panjang, itu bagus. Tadi kalau ente panjang-panjang, saya sudah siapkan konsep, saya mau hajar ini. Dan bersyukur kalian, kiai besar yang datang, kalian panjang-panjang sambutan. Ya, dulu pernah terjadi begitu di masjid. Dia datangkan saya, nggak taunya uang dari bupati. Begitu saya di dalam masjid, lagi sambutan, dia bisik saya, Ustaz, itu sebentar yang di samping sana itu calon bupati. Nah, lalu ente bilang ini kan puluhan ribu yang hadir. Ya, terus ini acara ini terselenggara karena dia punya dana, Ustaz bisa naik pesawat. Hah? Bukankah saya hadir sini karena Allah? Kenapa ente bilang dia? Iya, tapi duitnya dari dia. Oke.
Jadi saya mau bilang apa? Bilang saja sama jemaah, pilih dia jadi bupati. Siap. Begitu saya ceramah dan saya bilang, Ustadz ini tadi bilang sudah pilih tuh haji sana itu untuk jadi bupati. Semua jemaah jangan pilih manusia itu. Jangan. Baju yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya dukung Prabowo kemarin, saya juga cebong. Saya serang cebong, bukan cebong, saya juga kampret kemarin. Tapi sekarang kan sudah selesai. Di sini juga pasti ada cebong, pasti ada juga kampret. Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, sama kita. Itu saya dukung Prabowo. Yang di sana tidak tahu saya, mungkin PKI silakan tahu. Nah, saya dukung Pak Prabowo karena ibunya juga orang Manado. Sama, ada hubungan emosional. Begitu kan? Antum yang dukung Pak Jokowi silakan. Sekarang sudah selesai antara kampret dan cebong bersatu sekarang karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Lagi seriawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah pals. Kalau pakai Allah berarti Semit Timur, Semit Selatan. Versinya adalah versi tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah. Ada mahrusnya. Makanya bikinlah. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musabakoh tilawatil Bible. Tapi mau tarik bagaimana mahrusnya? Begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen. Hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Kan tidak ada ikhwan, akhwat kalau di dalam masjid. Bo, itu jangan tidur. Nah, coba lihat sekarang. Kalau bisa kita lihat wajah ibu-ibu tertutup, cantik, beautiful. Kenapa? Karena wajah dan sampai ke bawah mereka tertutup. Innalillahi. Sebaliknya di dalam gereja, pendeta di mimbar tinggi, dia sorot ke bawah, Allahu Akbar, baju satu tali. Kristus sangat mengasihimu. Surga dari mana kawan? Sedangkan sudah tertutup rapat, ditanya masuk surga, orang Islam tawadu, rendah hati, jawabannya insya Allah. Masya Allah, ini tidak pakai apa-apa, telanjang bulat masuk surga. Ya Allah ya Rabbi. Dari atas mimbar juga yang bicara belum mandi junub. Saya tidak pernah mandi junub. Bagaimana mau mandi junub? Masih ada tongsong. Masih tergulung begitu kira-kira ya. Orang mandi junub kalau sudah disunat, dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Saya dulu dengan istri nggak pakai mandi junub. Di Islam nggak begitu. Masuk masjid bersih, pakaian biar murah. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini nggak ke gereja cuma dua. Kalau nggak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama. Makanya saya waktu masuk Islam pertama, saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan menuntun kami, Omarun Sofah dan Temu Ireng, Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya, istri dan 3 anak. Pajak apa Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%. Islam berapa persen? 10%.
Sedangkan di kafir aja 10, berarti Islam mahal ini Kiai. Oh nggak ada pajak-pajak begitu Pak Yaya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Belum begitu, nggak ada pajak. Saya pikir-pikir orang pajak habis, sudah nggak ada kerjaan. Istri saya bilang, makanya pikir-pikir. Saya kan sudah bilang, pikir-pikir dulu kalau mau masuk Islam. Ya cabut dulu di rekening banyak-banyak, baru masuk Islam. Mana saya tahu? Sudah jengkel saya. Namanya ibu-ibu kan otaknya uang semua itu. Dia di belakang-belakang itu. Makanya biar dia di luar. Tanya-tanya sama saya, iya. Coba dicabut dulu Pak, karena baru minggu lalu saya lihat masih ada 1 M sekian. Harusnya dicabut dulu kan. Maksudnya saya cabut dulu. Kenapa tidak cabut dulu? Mana saya tahu. Lama-lama. Karena memang sudah nggak ada apa-apa. Mulai stres kami dua. Sudah tidak ada apa-apa, diusir oleh gereja. Adakah saya pergi ke masjid minta-minta? Enggak. Di Tanjung Priuk mungut-mungut plastik. Bergabung dengan tim pemulung sampah. Biar jadi pemulung, asalkan agama Allahu Akbar. Jangan ditukar Islam dengan kekayaan. Tempatmu adalah neraka. Miskin di dunia enggak apa-apa. Sudah ada tempat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, mereka pulang kampung. Sudah ada tempat di sana orang Islam. Begitu orang Islam meninggal dunia, malaikat langsung mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang Islam. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, semua masuk surga. Tapi yang suka-suka usir ustaz dan yang suka jaga gereja, memang masuk surga, tapi hancur-hancur dulu. Itu yang suka jaga gereja hari Minggu pagi, baret miring, pakai wing lagi SD, tidak tamat. Yang sering disuruh itu kan, lapor, siap, Abdullah, sini. Ada UAS mau datang di Solo. Ada UAS mau ke Semarang. Siap. Lalu kamu cegat. Siap. Tapi ada undangan ini dari pendeta. Siap. Kamu jaga itu gereja. Siap. Ini ada 15 nasi bungkus ya, bagi. Isinya kain semua itu. Tahu? Karena di hadis Nabi adalah tai. Nabi bilang apa? Yang aku khawatirkan dari umatku, apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Hitler juga ngomong begitu. Hitler, Nazi, Führer. Dia ngomong apa? Orang munafik seperti lalat di atas peses. Dia berputar-putar di atas peses. Yang dia konsumsi adalah tai. Nanti kalau nggak percaya, lepas di tanah, baru lihat tunggu lalat datang. Dia putar-putar di situ. Yang dia konsumsi adalah tai. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin wa'lus alaihim wa mammatu fasikun pembawahu jahannam wa bi'sal masir. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mati di tempat yang tersiksa. Ini orang kafir dan munafik. Nabi diperintahkan oleh Allah, perangilah jahidil wal munafik kufara wal munafikin. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Kalau enggak mau diperangi, waqlus alaihim, bersikap keras. Jadi enggak usah takut-takut ngomong begitu. Bahaya nanti Ustaz. Bahaya apanya? Semakin penakut kita, semakin dicegat oleh dia. Berani setengah-setengah, dia akan makan dari kepala. Kalau mau berani karena Allah. Kalau benci tidak boleh. Saya mengatakan si kafir itu masuk neraka bukan karena benci, sayang supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak boleh semua. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Jadi kayu bakar. Orang bikin gudeg. Saya nonton tadi malam TV Jogja di hotel, saya nonton gudeg itu perlu banyak kayu rupa-rupanya.
Allahu Akbar. Kudet dari tahun 40 berapa itu? Banyak sekali pekerjaannya di situ. Sorong-sorong kayu, tapi matanya pedis. Dari subuh sudah belanja kayu yang disorong-sorong. Oh, ini dalam Al-Quran, inna atadna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Semua harta orang kafir, semua pangkat orang kafir, bahkan silsilah nasab keturunan mereka, anak cucu mereka akan jadi umpan jahanam. Alhamdulillah, kami sekeluarga luput dari kayu bakar, luput dari umpan jahanam. Apalagi bapak ibu, masya Allah, sudah lahir dari keluarga Islam. Sudahlah, kalau kita tidak sholat itu normal. 5 waktu jadi 4 waktu, enggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan ente sudah tidak sholat munafik. Tapi ente kelihatan puasa di bulan Ramadan. Kemarin nonton puasa di bulan Ramadan, kalau muncul di TV itu buka puasa bersama. Saya bilang orang munafik bisa puasa ya. Kelompok cebong kemarin, putih-putih mulutnya. Saya bilang istri, munafik bisa puasa deh ya. Walau-walam pak. Istri saya pengecut besar, penakut dia. Jangan begitu-gitu pak, jangan suka menghakimi, itu jatuhnya gibah. Gibon, nggak peduli saya. Diam kau situ. Saya yang ustaz, kamu juga masuk surga gara-gara saya. Takut ente punya surga lewat mayat aneh. Saya bilang kau masuk surga istri ridho suami. Lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zawj. Kalau Nabi SAW, ada 2 hal penting bagi wanita. Dengar ke sini, hai bidadari. Ibu dengar ke sini, 2 hal penting bagi wanita. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah suami. Jangan saya bilang sembarang bicara. Megawati saya kemarin saya bilang supaya cepat mati, ada hadisnya. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sawa an yusallahi fil ardihi. Bila kalian mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja kamu mendoakan Allah di muka bumi. Karena dia menjolimi umat Islam kemarin, enggak perlu suara umat Islam, dia sendiri agama zalim atau zalim? Zalim atau zalim? Enggak berani. Karena banyak spanduk Megawati di jalan-jalan, takut. Enggak ada yang saya takut ini. Saya bukan pemberani, tapi saya tak pernah takut setelah Muslim ini. Ridho, ikhlas, bawa mobil sendiri. Kala-kala jemaah tanya, Ustaz dicegat nggak orang kafir? Oh enggak, jarang kafir kejar saya. Yang saya sering ketemu makhluk halus. Wallahi, saya dulu tak pernah ketemu setan. Nanti di Islam. Pernah istri saya hamil dari Sulawesi Barat, dia mau pulang melahirkan, saya sendiri mati mobil saya di tengah hutan Sulawesi Barat, namanya Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Lewat di atas mobil saya, pok, kepalanya terbang, ususnya juga terbang, baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya, istri saya sudah berangkat. Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama, di gereja tidak ada setan mengintip-intip ke jendela. Yang ada setan itu di masjid. Itu jadi di jendela-jendela itu setan itu yang suka. Bukan ente. Jangan tersinggung. Ya susahnya kita di Islam ini suka tersinggung. Mana ada jemaahmu tersinggung? Enggak ada itu. Tapi kalau di Kristen pendeta salah bicara, awas, langsung pindah besok. Coba intip di gereja hari Minggu pagi. Yang kaya-kaya duduk di depan, yang tukang panjat kelapa, tukang becak di belakang. Nah, yang kaya-kaya di depan, duduk di bangku apa itu VIP. Di belakang bangku kayu. Sudah diatur. Ini kaya, ini miskin. Di Islam nggak peduli. Ente tukang becak, pejabat baru datang, tukang becak duluan sampai depan. Kalau dia ada bawa becak malam, angin banyak masuk, kau terima di belakang. Kau tangkap itu. Jadi di Islam ini tidak ada yang hebat kecuali all the praises go to Allah and Rasul. Segala pujian hanya kepada Allah dan
Rasul, nggak ada yang hebat dalam masjid, sama semua. Presiden pun di bawah, Joko Widodo. Yang di atas adalah ustaz. Makanya hargailah ustaz. Hargai dengan cara apa? Amplop dikasih tebal. Supaya kalau dikasih amplop maraju ustaz. Kan? Imanuhum fi amplop. Ya saya kira itu. Imannya ceramah amplop, nggak dikasih ngambek, nggak mau datang lagi. Ya, saya tadi malam, tadi subuh tidak datang ceramah. Kenapa? Tanya istri saya. Tidak ada baju bersih, kotor semua baju dari Pontianak langsung ke Solo. Begitu turun di bandara, ceramah zuhur di Masjid Al-Bakri, Jakarta. Dari situ sudah sore, langsung aja kita ke Solo. Sampai di Solo ketiduran karena lelah. Sampai di sini nggak ada baju bersih. Saya bilang, saya ini kan sholat subuh, kita juga belum tidur. Subuh aja, baru kita bobok lagi. Ya, jamaah nunggu lama sekali katanya. Ustaz tidak datang. Bagaimana saya mau datang? Baju saya kotor semua. Baru pagi tadi pagi saya jalan dengan istri. Kemarin pagi keliling satu Solo. Ternyata laundry itu ada di dalam sini dekat. Diputar-putar sama GPS. Ketiknya bagaimana Pak? Ketik aja laundry terdekat, laundry terdekat, laundry Gitogata atau apa itu. Ketik di situ 16 meter, belok kan 200 meter, belok kiri 300 meter, belok kanan. Sama tapi kayak ke surga juga ini, kayak ke neraka berliku-liku. Nah, mutar balik, loh ente suruh maju, belok ke kiri 200 meter, ikut jalan Gajahan, mutar balik. Mutar balik terus kemana ini kawan? Sudahlah, jangan pakai GPS, bilang saja lah bismillah. Di mana ya Allah? Begitu mau pulang ke hotel sudah kecewa. Ada laundry 200 meter ke dalam. Masya Allah, ternyata semua laundry terkumpul di situ. Home industry. Rupa-rupanya cucian baju itu adalah home industri rumahan. Oh begitu, ternyata bukan di pinggir jalan, di dalam-dalam. Sudah cuci di situ. Nah, malu nggak kira-kira panitia yang undang saya itu kalau bilang begini? Ini menunjukkan bahwa penceramah yang tidak cengeng, kalau datang harus jemput. Bahkan ada penceramah mukanya saya lebih ganteng, tapi kalau datang ceramah mesti pakai Alphard. Budgetnya sampai puluhan juta. Ada jemaah cerita sama saya, Ustaz, dia minta sampai sekian puluh juta. Hah? Coba ente kan sama saya itu. Saya berapa? Tidak ada. Orang pikir saya ini dibayar mahal baru mau datang. Enggak. Saya datang membawa ilmu kepada jemaah. Saya sambil berdakwah saya juga penulis buku. Jadi buku itulah yang saya pakai untuk berdakwah keliling Indonesia. Karena saya sudah pernah coba mobil saya itu pakai air wudhu, buka tangkinya saya pakai air wudhu. Barangkali ini air sering pakai wudhu, mobil jadi irit ini. Begitu saya starter nggak bisa hidup. Rupa-rupanya kasih ini bawa ke jemaah kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Di dalam buku inilah biodata kami secara lengkap. Ini saya memisudahkan para pendeta dan data-data kebohongan Bible Kristen. Silakan ibu bapak ambil di mobil sana, ambil saja, silakan, tapi bayar. Di Semarang, di Magelang saya bilang ambil saja, dia ambil betul. Begitu saya ke mobil, berapa? Bagaimana deh? Iya Pak, tadi banyak yang ambil. Terus, iya, tapi semuanya katanya Ustadz yang suruh. Alhamdulillah, itu iklankan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pokoknya sepanjang jalan sampai Surabaya marah istri saya. Saya bilang sabarlah manis, nanti Allah ganti di sana. Sampai di Madura kami, namanya Bliger, acara haulan. Bliger 80 km masuk ke dalam dari pasar apa ini, Sampang. 80 km dari pasar masuk ke dalam. Sampai di sana, habis acara, kiainya bilang, kenapa sampean bawa buku? Kenapa kiai? Di sini buta-buta huruf. Tambah kecewa istri saya pulang. Allahu Akbar.
Sudah tidak ada, jangan ketawa-ketawa kamu Pak. Begini resiko berdakwah. Dari gaji Jerman besar sampai di Islam, ini nikmat dalam Islam. Karena sudah kenyang saya dengan dolar itu. Nggak kaget saya kalau miskin dalam Islam. Sudah kenyang, ibu bapak baru belajar, makanya kaget. Sampai membunuh saudara muslim hanya gara-gara dolar. Saya sudah kenyang itu. Marah-marah istri saya. Nanti kalau habis bensin, pakai kau punya kencing. Siap. Allahu Akbar. Tidak imbang. Pendakwah tetap kuat. Sampai di Surabaya, polisi di Surabaya kan dulu seperti hakim garis, bola kaki. Pokoknya menyimpang sedikit garis putih, prit. Dia tiup saya, tiup. Minggir. Selamat siang. Ya memang siang. Wah, lucu juga bapak ini. Dari mana Pak? Saya bilang saya dari Jakarta komandan. Mau kemana? Saya dari Madura mau pulang ke Jakarta. Bukan di sini Pak, Jakarta, tolnya sebelah. Bapak mau kemana ini? Saya bilang saya mau pulang ke Jakarta Pak, mau cari tol. Saya orang baru. Terus satu datang ke sini mendekat. Ini bukan Ustadz Yahya ya? Ya alhamdulillah ketemu. Salam-salaman begini memang. Sudah diperlihatkan undang-undangnya. Ini Pak ayat-ayat lalu lintas. Sabuk pengaman Bapak tidak ada, 250.000. Memang ada tertulis 250.000 tanpa sabuk. Pokoknya total hampir 1 juta. Istri saya tambah kacau. Bagaimana? Allahu Akbar, habis kita belum sampai Jakarta. Oleh sabar kawan, innallaha ma'as sabirin. Tambah jengkel saya, tukang olok. Lihatlah sekarang kalau ceramah masih olok-olok juga. Suka olok dari kecil, memang begini tabiat saya. Suka olok-olok orang. Jadi percuma kalau berhadapan dengan saya olok-olok ente. Sampai di Jalan Darmo namanya itu, sudah 10:30. Ada masjid di situ besar namanya Masjid Al-Falah. Wah, mampir kami di situ, dipanggil sama ketua masjid. Sementara mau wudu, ada yang ketawa-ketawa. Dia lihat saya senyum, dia buang muka lagi, dia senyum lagi. Apa ini resleting celana terkunci? Apa yang lusuh? Sudah jengkel saya ini. Mau tanya, Mas, kenapa ente ketawa-tawa? Oh, tidak. Karena menunggu jawaban berdatangan, Masjid Al-Falah itu ada tangga. Saya bareng-bareng situ sambil tarik-tarik pinggang saya. Ada yang colek. Ustaz, oh, ente kenal saya? Iya, ini Ustaz Yahya ya? Iya, ucuk dicinta. Ulang pun tiba. Sudah lama kami cari-cari Ustaz punya nomor. Sekarang Ustaz datang di sini. Ayo, ketua masjid mau ketemu di atas. Bawa ke atas. Kebetulan ketua masjidnya orang Makassar. Berkenalan, Ustaz, ente ngisi kajian zuhur hari ini. Masya Allah. Yang tadinya mau pulang, sampai 3 bulan saya ceramah di Surabaya. Saya ceramah, pokoknya tidak ada sisa. Bahkan ada namanya di Surabaya itu namanya Ali Badri atau siapa itu. Boleh dikatakan cukup disegani di Surabaya, namanya Ali Badri. Bilang dengan beberapa pengusaha itu, Ustaz saya ambil buku ini satu, ini saya kasih cek. Dalam hatiku cek betul atau tidak ini. Nominalnya besar sekali. Saya bilang istri saya, kawan coba kau lihat ini. Dari yang ente marah-marah ini kalau betul ini, ente bisa senyum sekarang ini. Coba tanya deh kalau tidak percaya. Masya Allah. Jadi saya percuma dengan kesusahan ini, saya kesenyum karena saya tahu di baliknya itu lebih kekuasaan Allah lebih besar. Wah, begitu tukar. Bukan cuma itu, di bawah saya ketemu manajer banknya. Apa yang Ustaz perlu? Sudah kami siapkan. Berat saya pulang. Pikul duit di kantong plastik. Saya bawa sama istri saya. Ini yang kawan-kawan saya. Alhamdulillah Pak ya. Dasar munafik kau. Jadi kau seperti istri Ayub. Nanti ada rezeki baru bersyukur. Tidak ada kau cemberut. Kalau saya sudah biasa begitu-gitu, jalan ke mana-mana, nggak apa, sudah tahan pukulan. Ya, memang beginilah pendakwah. Semakin kita mengeluh, semakin jauh kekuasaan Allah. Lihatlah. Tapi harga diri kita sebagai pendakwah tentu tetap harus dijaga. Kehormatan, harga diri tetap kita harus jaga. Karena itu lebih mulia daripada segala-galanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang dapat saya simpulkan ada 3: persatuan, kehormatan, harga diri seorang muslim,
dan juga rahasia-rahasia kita di dalam Islam jangan sampai terbaca oleh orang-orang kafir, membuat mereka kuat untuk menghancurkan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi jamaah nanti yang berminat untuk memiliki buku saya, ambil saja di mobil, ada istri saya yang akan melayaninya, ya, tapi bayar. Saya suruh bilang ambil 2 kali, udah usah bilang ambil, katanya Bu. Istri saya juga dengar, saya suruh bayar. Kan cuma dekat dari mobil ke sini. Ya, saya kira begitu ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi malam hari di Masjid Al-Bakri. Al-Bakri Jakarta. Enggak, kalau Al-Bakri Jakarta tebal amplopnya itu. Makanya saya kaget. Al-Bakri bisa gratis di buku di mobil. Al-Bakri malam ya, di mana itu Gus? Mojo Songo ya. Kita jumpa di sana lagi insya Allah nanti malam. Berikan kesempatan siang ini saya mau makan bakso dengan bakso apa Gus? Pak Muslim. Waduh, dibawa tadi malam jam 1:30, jam 1:30 bakso. Saya bilang harus antar, pakai tulang-tulang. Istri saya di semua nggak mau, saya hantam. Oh Gus, kalau boleh besok kita sambung lagi. Makanya saya kasih panjang ceramah subuh ini untuk cari muka ke beliau. Mantap ceramah Ustaz, ayo. Jadi kalau boleh 2 porsi Gus ya, ini 2 jam ini saya ceramah. Baksonya harus pakai tetelan 2 porsi ya. Kopi juga ini kurang enak, jadi nggak. Dari rasa kopi ini saya sudah tahu modal panitia, sudahlah. Tapi jangan kasihan saudara juga, ini harus diminum. Nggak manis dan kopinya kurang. Jadi memang sembarang, yang penting kopi dah. Ini juga kan bekas kafir, udah. Kalau yang datang dari Madinah, oh rapat betul itu, gelasnya pakai bengkok-bengkok begini kayak Aladin. Manis betul itu, tapi susu minumannya. Nah sama, lebih merugikan juga kalau susu. Ini kan minuman orang kampung. Ikutilah gaya hidup orang Islam. Jangan kau bawa itu sifat kafir sombong itu. Ikuti orang Islam, berbusana-busana yang baik, berbusana-busana sebagaimana orang Islam. Tidak usah lagi bawa sifat kafir dalam Islam. Kalau keras tetap dipertahankan demi keutuhan dakwah kita di Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Satu menanya kesempatan Ustaz. Sudahlah, saya sudah tahu yang mau ditanya pasti ada di dalam buku. Tapi coba kalau saya, coba. Enggak, pasti bukan menjual buku Pak De. Tapi yang mau ditanya ini pasti ada di dalam buku. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, terkait dengan ini apa? Mensikapi seorang kafir, tetapi dia sangat baik, bahkan lebih baik daripada orang Muslim, dan kebetulan itu rumahnya dekat juga. Ya. Terus apa itu? Kalau di bidang memusuhi Islam, kelihatannya tidak. Tetapi ada satu sisi yang menunjukkan bahwa dia ini seperti apa ini namanya? Membuat simpatik agar tertarik kepada dia, gitu. Tertarik yang mengenai tata caranya, kemudian terserah. Dia baik, tetapi di balik sifat dan kebaikan itu, dia ingin menarik kita untuk simpati pada sekarang. Di Kristen ada itu, cerdik lekap seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Jadi kecerdikan orang Kristen itu ular. Dalam Bible Kristen itu jelaskan, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ular yang namanya ular tetap kalau ini bukan, ini dulu binatang sudah jadi manusia. Artinya dulu ini ular, tapi sekarang sudah jadi manusia. Tadi kan kafir itu binatang makhluk yang paling buruk. Berarti posisi saya waktu kafir adalah binatang. Begitu masuk Islam
begitu besar ditelan. Nah, jadi kira-kira Bapak suruh ditelan. Biarlah ditelan Bapak ya. Di dalam buku ini banyak sekali Pak ya, tentang sifat dan karakter orang menyikapi kafir dan menyikapi bagaimana kafir menyikapi Islam dan bagaimana Muslim menyikapi orang kafir. Saya sudah tahu apa yang mau ditanya, kan jelas. Udahlah ya, nanti kalau terlalu banyak tanya, buku ini tidak ada yang beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah